secara khusus bagi mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya, teristimewa Nikolaus Raymond Andikulu. Juga kita bersyukur atas terkabulnya novena 3 Salam Maria dari salah seorang seminaris, dan kita mohon rahmat keselamatan bagi kakak dari Matius Octavian Yoyo yang telah menghadap hadirat Tuhan. Seraya kita mohon rahmat secara khusus untuk para donatur juga. Mari kita tunggu sejenak, kita memeriksa batin kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya doakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita di hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah menciptakan segala sesuatu demi kebahagiaan manusia dan demi kemuliaan nama-Mu. Bimbinglah kami untuk memelihara dan mengembangkan segala sesuatu yang Kau percayakan kepada kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pada waktu Yesus sedang dekat di Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya mengerti dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh,
dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur. Kata bangsawan itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, perumpamaan tentang mina itu kita temukan juga dalam Injil Matius yang mengambil mata uang yang lain, yaitu talenta. Injil Lukas mengambil mata uang mina. Walaupun agak mirip, ada sedikit perbedaan. Jumlah talenta yang diberikan di Matius itu berbeda-beda. Tapi kita lihat tadi ada 10 mina dibagikan kepada 10 orang. Diandaikan masing-masing mendapat bagian yang sama, 1 mina. Dan 1 mina itu kurang lebih sebanding dengan 100 hari kerja upah. Kalau misalnya sekarang upah per hari itu 100.000, maka kalau 100 hari itu kira-kira berapa? Ya seperti itu. Tak benar atau tidak? Berapa Fred? 10 juta. 10 juta 1 mina. Orang pertama dan orang kedua menjadi kelompok pertama dari 2 kelompok yang berbeda pada Injil pada hari ini. Orang pertama menghasilkan 10 mina, artinya 100 juta dari 10 juta yang menjadi modal. Dan orang kedua menghasilkan 50 juta dari 10 juta modalnya. Tetapi orang ketiga menjadi kelompok kedua yang menyimpan mina di saku tangannya, tidak menghasilkan apa-apa. Dari 2 kelompok, Yesus kemudian memberi 2 sikap. Dan saya kira yang kita renungkan pada hari ini adalah soal intensionalis. Kelas 3 pasti pahami karena sudah menyimpulkan dan merangkum buku 2 bahasa Latin. Maka istilah sederhana intensionalis itu bukan istilah yang susah. Intensionalis dari istilah ad intentionem dantis, sesuai dengan maksud siapa? Maksud pemberi. Mina yang dibagikan sebelum majikan pergi itu dimaksudkan untuk dipakai berdagang, dan orang berdagang itu pasti menghasilkan untung.
Tidak ada orang berdagang tidak menghasilkan apa-apa. Maksudnya supaya menghasilkan untung. Dan kelompok pertama yang menghasilkan adalah mereka yang berhasil mendapatkan 10 mina dan 5 mina. Sedangkan kelompok kedua tidak menghasilkan apa-apa. Yesus lewat perumpamaan ini mengajak kita bahwa Allah mengapresiasi mereka yang berbuah, mampu menghasilkan atau mampu bertumbuh secara positif dari apa, dari bakat, dari kemampuan, apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Namun Allah tidak berharap kita seperti kelompok kedua yang tidak menghasilkan apa-apa. Yesus Allah mengecam mereka yang diberi karunia, diberi bakat, kemampuan, namun tidak menghasilkan apapun dari pemberian yang telah ada pada dirinya. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita renungkan bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Apakah saya, apakah saudara-saudari juga telah menjalankan pemberian yang ada pada diri kita sesuai dengan maksud pemberi, dan sang pemberi yang utama adalah Allah. Apakah kita di seminari ini dengan waktu yang sama, jam studi yang sama, guru yang sama, nasi yang berbeda tapi jumlahnya kurang lebih sama, tahu dan tempe yang sama, kadang-kadang ada ayam seperti kemarin malam? Apakah kita menghasilkan sesuatu yang positif, atau jangan-jangan terbalik, malah minus? Semakin hari semakin di seminari bukan menghasilkan buah positif, tetapi malah merisaukan staf berkali-kali. Semoga kita memilih hal-hal yang membuat Allah juga mengapresiasi kita. Tuhan memberkati kita. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas segala kemurahan-Mu lewat para donatur kami yang juga memberi dengan berbagai intensi bagi seminari ini. Semoga Engkau senantiasa melimpahkan rahmat-rahmat yang mereka butuhkan, agar kesiaraan hidup mereka teristimewa yang masih hidup di dunia ini senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan bagi mereka yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu juga mendapatkan rahmat kerahiman dan kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Ya Allah, kami bersyukur bersama mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahirannya. Secara istimewa kami bersyukur bersama dengan Nikolaus Raymond Andi Kulu. Mohon rahmat, sukacita, kesehatan, usia yang panjang bagi saudara kami ini, khususnya dalam masa formasi di seminari ini. Marilah kita mohon. Kami juga mohon rahmat keselamatan bagi kakak dari saudara Matius Octavian Yoyo. Semoga Engkau melimpahkan rahmat kebahagiaan abadi, berkenan mengampuni segala dosa kekurangan selama menjalani kesirahan hidup di dunia ini, dan semoga jika hamba-Mu ini telah mendapatkan kebahagiaan abadi, juga menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiara di bumi ini. Marilah kita mohon. Kami bersyukur bersama dengan mereka yang telah bertabur doa nominal 3 Salam Maria
Semoga kami juga senantiasa bersyukur atas segala berkat, rahmat, dan pengampunan doa yang kami selalu dapatkan daripada-Mu. Marilah kita mohon, dengarkanlah doa-doa kami ini ya Tuhan yang kami sampaikan kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sungguh kuduslah Engkau ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit dan istimewa yang kami tepakan dalam hari ini. Juga ingatlah semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia, atas keselamatan kita dan ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
apakah